Di sebuah kota kecil di Amerika, sebuah benda aneh jatuh dari langit, membelah sapi itu menjadi dua. Lelaki itu ketakutan. Dia berjalan mendekat, dengan rasa ingin tahu menyentuhnya. Tangannya berlumuran darah, mengangkat kepalanya untuk melihat ke belakang. Di jarak, rumah itu juga terbelah dua. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuhnya ke depan, sehingga cetakan tangan berdarah tercetak di udara. Baru kemudian dia menyadari, di depannya tampak ada dinding transparan. Waktu sebuah pesawat terbang di atas langit, menabrak dinding transparan, langsung meledak. Bahkan leher burung yang terbang di atasnya patah. Dan sinyal telepon juga hilang. Kemudian saya baru menyadari bahwa saya telah terkunci di dalam kaca kurungan. Pada saat ini, sebuah mobil pemadam kebakaran di kejauhan sedang mendekati tembok. Lelaki itu dengan cepat berlari melewatinya. Berdiri di depan barikade, ingin menghentikan mobil. Pengemudi turun dengan marah, ingin memberi pelajaran kepada pria itu. Dia didorong mundur oleh penghalang, yang tidak hanya memisahkan kota dari luar menjadi dua dunia, tetapi juga memblokir suara di kedua sisi. Pria itu hanya dapat menggunakan pena dan kertas. Tidak lama setelah tentara tiba, mereka bersenjata lengkap, mulai menyelidiki dinding transparan yang aneh ini. Awalnya adalah menggunakan alat yang berbeda untuk menguji. Tidak ada yang terdeteksi. Kemudian semprotkan air pada penghalang untuk memeriksa. Tapi air juga tidak bisa masuk. Sore harinya Sheriff datang ke kubah untuk memeriksa, tapi hanya menyentuh dinding dengan ringan. Alat pacu jantung Anda telah meledak. Keesokan harinya seorang polisi yang depresi melepaskan tembakan ke tembok. Peluru memantul kembali dan mengenai rekannya. Akibatnya, orang-orang di kota tidak bisa menahan kepanikan. Dan yang membuat mereka semakin tertekan adalah tentara luar tidak membuat kemajuan. Semua orang ingin keluar dari tempat ini. Jika yang di atas tidak bisa keluar, kemudian temukan jalan keluar dari tanah. Mereka mencapai sebuah terowongan jauh di bawah tanah. Tapi ada penghalang seperti itu juga. Perhatikan semua kemungkinan jalan keluar. Semuanya diblokir oleh dinding transparan. Radio melalui sinyal frekuensi berkedip mendengarkan. Militer menyebut penghalang besar ini sebagai kubah. Tingginya mencapai 50.000 meter dan tak terduga. Pada hari ketiga tentara mulai bersiap untuk mundur. Apakah ini persiapan untuk meninggalkan mereka? Semua orang tampak tidak senang. Gambarlah di depan kubah untuk memprotes. Militer mengatur pertemuan khusus. Bawa semua kerabat warga kota dari luar ke sini. Sangat cepat. Seluruh kota gempar. Semua orang bergegas ke tepi kubah. Meskipun mereka tidak dapat mendengar kata-kata satu sama lain, mereka dapat melihat orang yang mereka cintai dipisahkan oleh kubah. Mereka sudah merasa sangat puas. Dijauhkan oleh kubah. Pasangan itu berciuman dalam. Mereka menggunakan berbagai cara untuk mengekspresikan pikiran mereka. Adegan saat ini sangat harmonis. Itu juga dianggap telah menstabilkan hati orang. Tetapi pria itu telah mendengar berita berbahaya. Langkah ini jelas bukan gaya pemerintah AS. Jadi dia menemukan seorang wanita yang bisa membaca bentuk mulutnya. Bawa dia untuk menanyakan situasi prajurit di luar. Pria dengan identitas mantan prajurit elit pasukan khusus, membuat prajurit itu sangat mengaguminya. Prajurit itu memberitahunya, kunjungan dekat ini bukan hanya untuk reuni keluarga. Dan itu juga perpisahan terakhir. Kali ini setelah tentara mundur, mereka tidak akan pernah kembali. Bahkan memutuskan untuk menggunakan bom nuklir untuk menghancurkan kubah tersebut. Untuk hidup dan mati penghuni kubah. Mereka tidak peduli lagi. Warga kota setelah mendengar berita itu, hanya bisa bersembunyi di bunker, berharap untuk menyingkirkan itu semua. Tapi masih ada orang yang tidak mau mati di bawah ledakan bom nuklir di kubah. Tapi pasangan di dalam tidak terluka. Pria itu mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Ditemukan bahwa medan energi masih meledak, hanya menimbulkan retakan setengah meter. Dan bagian luar kubah benar-benar hancur, menjadi neraka bagi yang hidup. Meskipun semua orang telah lolos dari satu kehidupan, tapi karena kekuatan abnormal dari kubah membuat mereka semakin putus asa. Maka sumber daya kota itu sangat cepat habis. Makanan dan air habis. Semua orang terpaksa membentuk tim untuk mengambil air dari danau. Tapi ketika saya semakin dekat saya menemukan, di dalamnya ada ikan mati yang tak terhitung jumlahnya mengambang. Mereka membawa air untuk melakukan percobaan. Nyalakan sedikit yang terbakar dengan api. Ternyata penampakan kubah melubangi endapan mineral bawah tanah. Air tawar berubah menjadi bahan bakar. Kali ini,
Orang benar-benar panik dan langsung berhamburan ke supermarket. Mulai panik berjuang untuk air dan makanan. Bahkan ada yang langsung tawuran. Ada orang yang membobol restoran. Dengan dalih mencuri melakukan hal-hal kotor. Tidak ada lagi yang mengikuti aturan. Untuk menghentikannya, polisi melemparkan bom gas air mata ke arah massa. Juga tidak menghentikan orang untuk melakukan hal-hal gila. Melihat situasi yang semakin parah, polisi harus mundur. Tapi ketika dia hendak melepaskan tembakan, lalu tiba-tiba hujan turun. Pada titik ini, semua orang bangun, cepat temukan sesuatu untuk menangkap air. Namun, saat ini, pemuda itu menemukan bahwa hujan hanya turun di dalam kubah. Tidak ada setetes air pun di luar. Seolah-olah di dalam kubah telah membentuk sistem iklim tersendiri. Dia merasa sangat aneh. Sentuh kubah lagi. Rasanya pasti ada sesuatu di dalam kubah yang mengendalikan kota. Jadi dia membawa pacarnya, dengan gambar kubah yang diperhitungkan dengan cermat dan mulailah mencari. Seperti yang diharapkan, di hutan lebat di pusat kota, keduanya menemukan tonjolan yang mencurigakan. Tahan untuk tidak menyentuhnya dan langsung tersengat listrik. Mereka menentukan bahwa di bawahnya terdapat inti energi kubah. Oleh karena itu, lapisan daun segera dihilangkan. Setelah menggunakan air bilas, benar saja, sangkar kaca yang familiar muncul. Bedanya, di dalamnya ada telur berwarna hitam. Pria muda itu berteriak pada telur aneh itu, ingin mematikan kubah, tapi tidak ada reaksi sama sekali. Jadi dia berubah pikiran, bawa pacar Anda bersama dan letakkan tangan Anda di atasnya. Tak disangka, ibu sang pacar tiba-tiba muncul di belakang mereka. Takut padanya, dia dengan cepat menarik tangannya. Tiba-tiba, sang ibu langsung menghilang. Dia merasa ada yang tidak beres. Cepat lari pulang. Kemudian saya mengetahui bahwa ibu saya sekarang sedang sekarat karena sakit. Seolah-olah kubah tadi sengaja mengingatkannya. Pergi ucapkan selamat tinggal pada ibumu. Gadis itu merasa di balik kubah pasti ada rahasia yang lebih besar. Pada saat yang sama, saudara perempuan pemuda itu tiba-tiba mengalami kejang. Mulut terus menggumamkan kalimat, bintang merah muda jatuh. Menunggu adikku bangun dan pulang. Bicarakan hal aneh ini dengan semua orang. Anak muda dan pacar memegang orang. Karena sejak lama mereka berdua mengalami kejang pada waktu yang bersamaan. Juga katakan ini, bintang merah muda jatuh. Mungkinkah mereka yang dipilih oleh kubah? Keesokan harinya, sebuah kubah kecil muncul di halaman belakang. Untuk menguraikan rahasia kubah, pria muda itu memanggil beberapa teman lagi. Letakkan kedua tangan Anda di atas kubah kecil. Tiba-tiba lampu padam. Bintang merah muda yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari kegelapan. Terbang di sekitar mereka. Semua orang diam. Keesokan harinya mereka menemukan bagian dalam kubah kecil itu. Tiba-tiba pupa tumbuh. Beberapa hari kemudian pupa mulai menetas. Sangat cepat memecahkan kepompong. Tumbuh menjadi kupu-kupu. Masih terpental di dalam kubah. Setelah tumbukan kubah kecil mulai muncul bercak hitam. Tembaga di langit kota juga mulai muncul bercak hitam. Begitu saja, seluruh kubah tertutup seluruhnya. Kota ini juga berubah dari siang ke malam. Menghadapi pemandangan yang begitu aneh, pemuda itu dan teman-temannya menyadari bahwa mereka harus segera menyelamatkan kupu-kupu itu. Jika tidak, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Pada saat orang bingung apa yang harus dilakukan, di kubah kecil tiba-tiba muncul 4 sidik jari. Jadi mereka meletakkan tangan mereka di atasnya bersama-sama. Di luar dugaan, telur hitam itu langsung memutih, memancarkan cahaya cemerlang, kemudian pecah berkeping-keping. Di dalamnya ada telur kecil berwarna dan kupu-kupu sekarat. Mereka melihat kupu-kupu yang malang itu. Sentuh dengan tangan Anda, tiba-tiba terbangun kupu-kupu. Pada saat ini, telur hitam kecil juga bereaksi. Mulai bergetar hebat dan memancarkan cahaya putih menyilaukan. Seolah ingin meledak. Semua orang segera melarikan diri. Tapi seorang teman tidak takut mati. Ambil telur hitam. Sebuah keajaiban terjadi. Telur hitam seolah ditenangkan berhenti bergetar. Kupu-kupu itu juga mulai terbang mengelilinginya. Ini seperti Anda mengambil alih. Untuk mengungkap rahasia telur hitam, mereka pergi ke hutan di mana ia awalnya ditemukan. Mau tanya telur hitam gimana cara ngilangin limit kubahnya? Gadis itu menutup matanya dengan tulus. Saat ini, ibunya yang sudah meninggal muncul di hadapannya lagi.